Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Desi Mariani, SEMAKT. Saya adalah salah satu dosen akuntansi, Prodi Akuntansi Universitas Budi Luhur. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran dalam rangka mengikuti serangkaian seleksi sertifikasi dosen nasional tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan terkait profil mata kuliah yang saya ampu. Untuk mata kuliah yang saya ampu adalah aplikasi komputerisasi akuntansi dengan kode AK122 dengan bobot SKS adalah 2 SKS. Untuk mata kuliah aplikasi komputerisasi akuntansi ini bersifat praktik, di mana untuk praktik ini dilakukan di laboratorium. Untuk deskripsi singkat mata kuliah aplikasi komputerisasi akuntansi merupakan mata kuliah praktik, yaitu menjelaskan data akuntansi mulai dari pembuatan database baru, setup master, input transaksi pada modul persediaan, pembelian, penjualan, kas dan bank, buku besar, sampai dengan menampilkan laporan keuangan dan menampilkan analisa bisnis yang diaplikasikan dalam sebuah program Zahir Accounting versi 6. Untuk capaian pembelajaran program studi, di sini ada 5 yang harus dicapai, yaitu yang pertama, menjadi manusia yang memiliki integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebudiluhuran dan kemanusiaan berdasarkan moral dan etika. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami teknik dan metode yang tepat dalam menganalisis data keuangan dan non-keuangan dengan menggunakan aplikasi komputerisasi akuntansi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan secara mandiri, bermutu, dan terukur guna menyediakan informasi bagi pengambilan keputusan manajer. Yang keempat, mahasiswa memahami konsep akuntansi dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengukuran kinerja yang didasarkan pada kondisi lingkungan entitas. Yang kelima, mahasiswa memahami konsep siklus akuntansi yang didasarkan pada kondisi lingkungan entitas. Untuk capaian pembelajaran untuk sumber pembelajaran, saya memakai buku Agus Maulana dengan buku Praktikum Akuntansi untuk aplikasi Zahir Accounting dengan penerbit Yerama Widya tahun 2024. Buku yang kedua yaitu Panduan Penggunaan Zahir Accounting Software, Tim Penyusun Naskah PT Zahir Internasional tahun 2024. Untuk aplikasi Zahir secara online, mahasiswa bisa mengambil dan mengunduh dari https://go.zahironline.com. Untuk komponen penilaian yaitu tugas 30%, UTS 30%, dan UAS 40%. Dengan syarat kelulusan presensi tidak boleh kurang dari 80%. Untuk praktik kali ini, saya menggunakan dan memaksimalkan dari LMS yang sudah tersedia di Universitas Budi Luhur. Selamat siang semuanya. Untuk pertemuan pada siang hari ini, kita akan masuk ke pertemuan yang ketiga, yaitu pembuatan database perusahaan dagang. Ya, untuk pertemuan ketiga ini, apakah sudah siap semuanya untuk dengan aplikasinya? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Nah, kalau sudah, kita buka untuk Zahirnya. Nah, kita akan memulai untuk program Zahir untuk perusahaan dagang, di mana di sini kita akan mempraktekkan pembuatan database baru, membuat data akun, dan menghapus akun jika kita mau menghapus akun.
Terus yang kedua di sini kita akan menginput saldo awal akun. Nah, saldo awal akun nanti akan tersedia dan untuk saldo awal akun ini untuk data pelanggan, data pemasok, terus untuk juga kita juga akan menginput satuan pengukuran, kelompok barang dan data barang. Untuk contoh kasus perusahaan dagang untuk siang hari ini, yaitu kita memakai sumber rezeki yang bergerak pada usaha penjualan barang elektronik dan menggunakan software Zahir. Untuk sumber rezeki, dia memulai mengentry atau memakai aplikasi Zahir itu mulainya adalah 1 Januari 2024. Untuk alamat PT Sumber Rezeki yaitu Jalan Kemang Selatan 1D nomor 20A Jakarta Selatan dengan kode posnya adalah 12345. Nah, ini alamat dan nama dari PT Sumber Rezeki ini kita akan entrykan ke database perusahaan ya. Nah, untuk PT Sumber Rezeki ini bergerak di bidang perdagangan umum dan berdiri pada tanggal 1 Desember 2023. Untuk periode akuntansinya kita akan memakai 1 Januari sampai Desember 2024. Aplikasinya masih dalam bentuk bahasa Inggris, mau merubah bahasa Indonesia silahkan dibuka ke file terus ke setting. Nah di setting di situ ada language atau bahasa ya, kalian tinggal pilih ya. Nah, di situ tinggal memilih mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris atau bahasa Malaysia. Sekarang kita akan memulai untuk praktik pembuatan data baru perusahaan. Nah, data baru perusahaan ini adalah langkah awal kita menggunakan Zahir atau mengentry data perusahaan. Untuk data perusahaan ini seperti di contoh tadi, yaitu kita memakai PT Sumber Rezeki. Nah, tadi kita akan klik untuk data baru di fasilitas Zahirnya, membuat data baru ini, yaitu PT Sumber Rezeki, silahkan diketik, lalu alamat perusahaan, itu Jalan Kemang Selatan, tidak usah terlalu lengkap, tidak apa-apa, Kota Jakarta, negara Indonesia, terus kode posnya tadi adalah 12345. Kalau sudah diketik semuanya ini, langsung kita klik lanjutkan. Oke, kalau sudah kita klik lanjutkan, maka kita akan ditanya yaitu periode akuntansi. Periode akuntansinya mau bulan Januari, mau bulan apa saja silakan. Tetapi untuk di contoh soal kali ini kita memakai periode akuntansinya adalah Januari dan ditutup buku bulan Desember ya. Jadi kita ketik bulan Januari atau kita pilih Januari, tahunnya adalah 2024, terus tutup buku akhir tahunnya adalah Desember. Lalu kita klik di sini yaitu buat chart of account standar. Ini digunakan jika kita menggunakan akun-akun yang ada di Zahir. Tetapi kalau kita tidak mau memakai akun standar yang ada di Zahir, maka kita jangan aktifkan klik ini. Tetapi kita nonaktifkan supaya apa? Supaya munculnya adalah akun-akun yang bukan standar dari Zahir. Ya. Setelah itu kita klik lokasi dan nama file. Nah, lokasi dan nama file ini kita tadi PT-nya adalah PT Sumber Rezeki. Nah, kita pilih letaknya mau disimpan di mana, ya. Setelah kita pilih letaknya di mana, kita akan memberikan nama file tersebut, yaitu dengan PT Sumber Rezeki, terus .gdb. Oke, karena tadi adalah data baru yang belum dalam bentuk backup, maka kita formatnya adalah GDB. Oke, setelah itu kita klik lanjutkan. Ya. Nah, setelah kita klik lanjutkan, maka di sini akan terkonfirmasi di mana
Di sini nama perusahaan adalah PT Sumber Rezeki. Untuk periode akuntansinya adalah Januari dan berakhir tahun 2024. Dan lokasi untuk penyimpanan filenya ada di C, di data Zahir PT Sumber Rezeki GDB. Nah, ini adalah letak atau lokasi tempat menyimpan filenya. Ya. Nah, setelah itu kita klik proses. Nah, pada saat klik proses ini agak panjang, bukan panjang ya, agak lama sesuai dengan kemampuan dari PC-nya masing-masing. Nah, setelah itu kita akan ditanya kembali oleh Zahir ya, yaitu di mana di sini bidang usahanya. Nah, di bidang usahanya tadi yaitu perdagangan umum. Ya kan? Tadi kan PT Sumber Rezeki itu bergerak di bidang perdagangan umum. Kita pilih perdagangan umum karena di sini untuk bidang usaha banyak sekali ya. Di mana di sini ada banyak pilihan yaitu perdagangan umum, jasa, terus yayasan, terus manufaktur dan lain sebagainya ya. Nah, karena di contoh soal adalah perdagangan umum, maka kita tinggal pilih perdagangan umum. Selanjutnya kita klik lanjutkan. Setelah kita klik lanjutkan, maka kita juga ditanya kembali mata uang apa yang akan kita gunakan dalam transaksi. Nah, di sini karena kita di Indonesia, maka kita memakai IDR. Atau kalau kita mau memakai dolar silahkan ya. Nah, ini kita memakai IDR ya, tinggal dipilih karena di situ banyak banget pilihannya ya. Kita pakai IDR, terus nama mata uangnya adalah rupiah. Simbolnya adalah Rp. Nah, selanjutnya setelah kita klik lanjutkan, maka kita akan klik selesai. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tidak ada, Ibu, cukup. Cukup ya. Oke. Nah, sekarang kita untuk database perusahaan itu sudah selesai. Kita lanjutkan adalah menyesuaikan nama akun. Mengapa kita sesuaikan nama akun tersebut? Di sini kalau kita tidak menyesuaikan, maka nama akunnya sesuai yang ada di Zahir. Tetapi kalau kita mau menyesuaikan, contohnya di sini di Zahir itu kan untuk piutang usaha, untuk piutang itu namanya piutang usaha. Tetapi karena kita bergerak di bidang perdagangan, maka alangkah baiknya atau biar lebih jelas yaitu piutang dagang. Terus persediaan yang tersedia di Zahir adalah persediaan dagang satu gitu kan. Nah, kita lihat nyarinya adalah persediaan barang dagang biar lebih bagus ya penamaannya ya. Terus harga pokok penjualan. Ini kita akan ubah menjadi harga pokok penjualan barang dagang. Nah, untuk penyesuaian nama-nama ini silahkan dicoba ya. Silahkan klik modul data-data. Setelah itu klik data rekening. Setelah kita klik data rekening, maka akan keluar tampilan seperti yang ada di layar ini. Nah, tampilan ini di sini adalah kita akan memilih kode akun yang akan disesuaikan. Contohnya tadi adalah piutang usaha. Nah, di piutang usaha kita akan rubah menjadi piutang dagang. Nah, kita akan klik kanan. Nah, di piutang dagang ini kita akan klik kanan, lalu kita pilih edit. Nah, setelah kita klik pilih edit, maka kita akan ketik ya. Karena di situ akan langsung muncul bisa diedit ya. Kalau kita ngeklik edit, kita klik piutang dagang. Maaf, kita ketik piutang dagang. Oke, sudah. Kalau sudah, ya,
Kalau sudah, lanjutkan ke persediaan satu. Persediaan satu di sini kalian ganti ke persediaan barang dagang. Terus utang usaha dirubah menjadi utang dagang. Nah, itu nanti silahkan dirubah ya. Piutang usaha, persediaan satu, terus piutang usaha, terus penjualan satu, harga pokok penjualan, itu dirubah semuanya ya. Silahkan Ibu tunggu. Oke, sudah semuanya. Kalau sudah ya. Sudah, Ibu. Sudah. Kalau sudah, kalau kamu mau menambahkan akun baru, ya, tinggal klik kanan, ya, terus klik baru. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan klasifikasikan, klasifikasi dari akun tersebut. Akun tersebut mau masuk piutang usaha, mau masuk pendapatan atau mau masuk kas, silahkan. Ya, terus dengan kode. Kodenya di sini adalah biasanya udah otomatis ya, tidak perlu kita memikirkan kodenya. Terus nama piutang, nama akunnya tersebut. Nah, ini untuk nama akunnya adalah contohnya nih ya, kalau untuk klasifikasi piutang usaha, terus kodenya ya, terus nama akunnya yaitu lebih spesifik ya, yaitu piutang dagang. Piutang dagang ini masuk ke dalam kas dan bank atau tidak. Terus mata uang ini untuk piutang usahanya ini dalam bentuk IDR atau dolar. Nah, untuk standarnya kita pakai dolar IDR ya. Setelah itu kita klik rekam. Ini kalau untuk menambah akun baru ya. Nah, kalau tidak atau kita hanya memanfaatkan akun yang ada di sini, tinggal kita pakai akun yang ada di aplikasi ya. Oke, setelah itu kita akan menyesuaikan akun semuanya ya. Tadi seperti Ibu sampaikan, di mana piutang usaha sampai dan seterusnya ini. Kalau sudah semuanya, maka kita tinggal tuh kita klik rekam. Setelah kita klik rekam, maka kita lanjutkan untuk membuat data nama alamat untuk customer. Nah, ada 3 nama pelanggan atau ada 3 nama customer, yaitu PT Megantara, PT Unggul Utama, dan CV Cipta Kreasi. Ya, nah untuk menginput data nama alamat untuk customer di sini, kita akan mulai dari klik data-data. Yang ada di atas ada tulisannya klik data-data ya. Terus klik nama alamat. Lalu klik baru. Nah, setelah kita klik baru, maka kita akan input nama perusahaan, tipe customer ya. Lalu kita rekam. Nah, ini untuk tampilannya untuk penginputan data customer. Nah, untuk ID ini akan otomatis keluar ya, customer 1 PT Megantara. Tipenya adalah customer. Nanti kalau kita sebagai vendor, maka kita tinggal pilih vendor. Ya. Nah, di sini customer, terus klasifikasikan general saja, lalu klik rekam. Nah, setelah itu kita akan entry baru lagi, yaitu PT Unggul Utama. Sama seperti sebelumnya, ID-nya akan otomatis customer 2, terus PT-nya perusahaannya adalah PT Unggul Utama, terus tipenya customer. Kalau sudah, kita rekam kembali, lalu ke data ketiga, yaitu customer ketiga di sini ID-nya customer 3, terus nama perusahaannya adalah CV Cipta Kreasi. Oke, sudah kita rekam kembali. Nah, kalau sudah kita rekam dari ketiga nama pelanggan tersebut, maka kita akan mengentry
atau mengisi saldo awal piutang usaha. Kita tinggal pilih di sini. Kita akan mengentry untuk saldo awal piutang usaha. Kita mulai dengan klik menu setting, terus klik saldo awal. Nah, saldo awal ini kita pilihnya adalah saldo awal piutang usaha. Lalu kita klik baru. Nah, kita masukkan PT Megantara. Ya, PT Megantara tadi tanggalnya adalah itu ya 1 Desember 2023. Kita setting, terus nomor invoice-nya adalah INF 01, terus mata uangnya adalah dolar, dengan nilai piutangnya adalah 1.250.000. Setelah itu kita klik rekam. Lalu kita lanjutkan PT Unggul Utama. Lalu kita klik tanggal. Tanggalnya adalah tanggal 11 November 2023. Invoice-nya, nomor invoice-nya adalah nomor INF 02. Dengan nilai nominalnya, nilai piutangnya ada sebesar 2.450.000. Selanjutnya adalah CV Cipta Kreasi, yaitu 25 November 2023 dengan nomor invoice-nya INF 03. Terus untuk nilai piutangnya 850.000. Oke, sudah dari ketiga nama pelanggannya beserta nilai dari piutangnya sudah selesai, kita klik rekam. Kita akan membuat data alamat untuk vendor. Nah, ini ada 3 supplier yang akan kita pakai, di mana di sini kita akan menginput saldo hutang dari supplier-supplier kita ya. Di mana di sini PT Sinar Elektro, CV Riung Jaya, dan CV Kreasi Cipta Kreasi. Nah, caranya hampir sama seperti mengentry dari customer tadi, yaitu dari data piutang ya, saldo piutang. Klik data-data, terus klik nama alamat, terus klik baru, sama seperti tadi. Nah, kita hanya merubahnya adalah di sini, di tipe datanya. Tipenya di sini adalah karena di sini adalah hutang, maka di sini adalah vendor. Kita klik vendor, maka otomatis ID-nya adalah FNDR 01. Lalu kita di sini klik nama perusahaannya, yaitu PT Sinar Elektro ya. Terus klik rekam. Lalu kita klik lagi baru lagi, yaitu CV Riung Jaya. Klik rekam lagi, terus kita lanjutkan entry lagi adalah CV Cipta Kreasi. Terus klik rekam kembali. Nah, setelah itu, setelah kita menginput nama vendornya, maka kita akan mengisi saldo awal hutang usaha ya. Di mana di sini nama pemasoknya yang pertama tadi adalah Sinar Elektro. Tanggalnya adalah tanggal 11 Desember 2023 dengan nilai hutangnya sebesar 10 juta. Kalau sudah, kita rekam, lalu lanjutkan CV Riung Jaya dan Cipta Kreasi. Bu, izin bertanya, untuk Ya, nomor silakan. purchase ordernya itu dikosongkan saja, Bu? Untuk purchase ordernya itu dikosongkan saja ya, karena di informasi ini tidak ada. Kalau memang ada ya nomor purchase ordernya, nah biasanya kan di formnya ada ya. Nah, itu bisa dimasukkan di sini. Karena untuk nomor purchase ordernya di sini ini available untuk diketik. Bisa, silahkan. Terima Baik, kasih Ibu. Dewi. Terima kasih. Iya. Ya, sama-sama. Oke, nah sudah? Ibu lanjutkan, Dewi? Iya, Ibu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, yaitu kita ke penginputan saldo awal persediaan. Untuk penginputan saldo awal persediaan, di sini kita akan
sebelum kita menginput saldo awal persediaan, kita harus mengatur dulu, yaitu satuan pengukuran. Karena satuan pengukuran untuk di persediaan ada berbagai macam ya. Kadang-kadang ada unit, kadang-kadang ada pieces, kadang-kadang ada satuan lain meter mungkin gitu kan, ataupun mungkin ada kilogram atau gram atau mili dan seterusnya. Nah, di sini kita harus mengatur kembali sesuai dengan informasi datanya. Kebetulan di sini di saldo persediaan ini semuanya satuannya adalah unit. Maka kita mengaturnya untuk satuan pengukuran dalam bentuk unit semuanya. Oke, nah di satuan pengukuran ini silahkan diklik, yaitu klik data-data, terus klik satuan pengukuran, lalu klik baru. Nah, karena kita mau memasukkannya adalah satuannya unit, maka di sini kita ketik unit, nama satuannya unit. Nah, di sini ada keterangan input satuan yang akan kita buat jika membuat satuan kecil, maka silahkan checklist unit dasar. Tapi kalau tidak memakai satuan kecil, maka kita tidak perlu checklist untuk unit dasar ini, unit dasarnya ini ya. Oke, kalau sudah selesai, maka kita akan rekap. Nah, setelah itu kita tinggal memasukkan data kelompok barang yang sudah tersedia ya. Di mana di sini yaitu barang dagang, terus sistemnya adalah sifat persediaannya kita simpan, terus kita beli juga, kita jual juga. Dan karena di sini adalah barang dagang, sifatnya harus FIFO ya. Supaya apa? Supaya first in first out, yaitu barang yang datang duluan keluar harus duluan ya. Nah, setelah itu kita sesuaikan untuk nama kode akunnya di sini ya. Dimana untuk harga pokok ini persediaan barang dagang, terus penjualan ini penjualan barang dagang, terus retur penjualan barang dagang, persediaan barang dagang, dan konsinyasi ini hutang konsinyasi. Silahkan disesuaikan. Kalau sudah disesuaikan, maka kita tinggal klik rekam. Lalu kita akan menginput data produk. Ya, data produk di sini. Nah, di sini untuk barang satu contohnya kipas angin ini ya. Nah, sebelum kita akan masuk ke data barang persediaan, maka kita masuk ke klik modul data, terus klik data produk, terus klik baru. Silahkan di-input kode barangnya, terus deskripsinya sesuai gambar ini, sesuai tampilan di sini ya. Terus satuan dasarnya tadi adalah unit. Terus kelompok barangnya, mau kelompok barang apa? Yaitu barang dagang. Terus klik rekap. Setelah kita klik rekam, lanjutkan data yang lain sampai selesai. Untuk mengentry data yang lain, Ibu akan memberikan tugas ke kalian dikerjakan di rumah ya. Silahkan mengentry data dari data barang untuk persediaan sampai selesai. Ya, dan ini nanti tugas ini dikumpulkan di pertemuan kita yang keempat. Oke, kalau kita sudahi dulu ya untuk pertemuan pada siang hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih semuanya. Selamat siang.